Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini gua akan menjawab pertanyaan dari beberapa komentar. Itu ada yang menanyakan, bang, itu bajing kelapa ekornya bisa mengembang begitu, bagaimana bang, dan tipsnya apa. Jadi buat teman-teman, kalau sekiranya, nah ini ada yang lagi mengembang. Kalau bajing kelapa itu ekornya itu lagi mengembang, itu dia biasanya karena dia lagi waspada bro terhadap keadaannya. Jadi kalau dia berada di tempat yang asing, ataupun dia berada di tempat yang baru, atau dia sedang waspada dalam keadaan-keadaan tertentu, dia akan mengembang bro ekornya. Nah, di sini ini belum Ane kasih makan bro. Nah, ini masih kosong tempatnya. Jadi buat teman-teman sekiranya yang nanya itu, nah ini mengembang nih ekornya nih tuh. Itu dia biasanya sedang waspada ataupun dia sedang sedang berjaga-jaga. Nah, ini dia mengembang nih tuh. Nah, dan dia mungkin merasa ada ancaman, dia biasanya mengembang. Ataupun untuk memikat lawan jenisnya, dia juga bisa mengembang. Nah, jadi buat teman-teman yang menanyakan bajing ekornya itu mengembang itu karena apa, yaitu biasanya karena faktor dia sedang waspada nih, seperti ini nih. Nah, nanti dia akan kuncup lagi bro. Nah, dan biasanya itu ada beberapa bajing yang tipikalnya ada yang ekornya memang mengembang, ada yang ekornya itu nggak mengembang. Nah, seperti itu mungkin contohnya nggak mengembang. Nah, dan ada beberapa yang nggak mengembang. Biasanya itu yang masih kecil. Nah, ini juga nggak mengembang. Nah, tapi pada dasarnya itu bajing kalau udah usia dewasa dia itu akan mengembang. Karena ini usianya bisa dibilang masih muda nih. Yang tadi Ane sorot tuh yang belum mengembang nih masih muda. Kalau yang ini udah tua dia bro, umurnya udah setahunan tuh. Yang ekornya mengembang itu umurnya udah di atas tahun. Nah, kalau yang ekornya masih kuncup-kuncup itu umurnya baru sekitar beberapa bulan lah, 6 bulan sampai 8 bulan. Nah, lalu fungsi ekornya itu sendiri adalah untuk penyeimbang. Jadi dia tuh buat menyeimbang saat dia sedang melompat ataupun dia sedang berjalan di tempat-tempat yang tinggi. Nah, itu sebagai penyeimbang ekornya itu. Nah, dan juga sebagai untuk menakut-nakuti musuhnya. Jadi kalau ada musuhnya ingin menyerang, dia akan memegarkan ekornya supaya seolah-olah dia tuh sedang terlihat besar bro. Nah, seperti ini. Nah, dia mengembang ini usianya karena udah 1 tahun bro. Kalau yang masih kuncup-kuncup itu dia masih 6 bulan 8 bulan. Tapi nanti dia yang kuncup-kuncup ini juga akan mengembang. Dan ada ekor yang mengembang itu emang dari kecilnya juga ada bro. Jadi macam-macam jenisnya. Kalau bajing kelapa tuh ada yang dari kecil udah mengembang, memang bawaan dari genetiknya. Ada yang setelah besar baru mengembang. Jadi beda-beda. Nah, terus ada yang nanya, bang, itu bagaimana sih cara ngembanginnya? Lah, itu sebenarnya cara ngembanginnya itu natural dari si tupainya itu sendiri. Jadi kita kadang nggak bisa memaksakan ekornya harus mengembang seperti itu. Walaupun ada yang bilang pakai minyak kemiri ataupun minyak dioleskan pakai minyak zaitun. Nah, itu sebenarnya hanya untuk bulunya supaya bagus ataupun supaya lebat. Nah, itu pakai minyak kemiri biar lebat bulunya atau biar bagus dan kelihatan tebal. Itu hanya untuk terlihat ini aja bro, terlihat bagus atau untuk perawatan bulunya aja. Tapi kalau dia untuk mengembangnya itu dari si bajing kelapanya itu sendiri biasanya. Kalau dia mau dikuncupin dia akan nguncup. Jadi tergantung si bajingnya itu sendiri. Nah, kalau bajingnya itu mau dimegarin dia akan dimegarin. Dan biasanya ketika dia Ane keluarin itu baru dia akan ngembang seperti itu bro. Dan ini udah pada lapar-lapar nih bro. Dia tangan Ane aja udah digigit-gigitin sama dia. Oke bro.
Aneh akan kasih makan dulu, coba. Oh, digigit-gigitin. Oh, 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 dia gigit-gigitin bro. Nah nih, oh tuh, oh aneh digigit-gigitin bro tangannya. Ini agak pada gesit-gesit bro, soalnya dia pada mau keluar. Nah yang ini nih si Kriko nih, jadi dia tangan aneh pada gigit-gigitin bro. No. Kalau tangan kalian digigit-gigitin, kalian harus bisa ngandelnya supaya jangan sampai kalian tuh terlalu kaget ataupun langsung ditarik ataupun langsung panik. Jangan, kalian harus bisa. Nah ini tangan aneh digigit, cuman dia gigitnya nggak gigit dalam bro, cuman gigit manja aja. Yang ini yang sering gigit nih, tapi alhamdulillah sih cuman sekedar gigit-gigitan manja. Nah nanti kalau dia udah terbiasa, maksudnya dengan gigitannya dia udah terbiasa sama tangan kita, dia nggak akan gigit lagi. Yang penting jangan sampai dia gigitnya terlalu dalam. Kalau gigitnya terlalu dalam itu waspada bro, berarti bajing kalian itu udah bener-bener mulai nggak ke handle. Dia harus bener-bener diterapi dari awal lagi, terapinya dari awal menggunakan metode skip handle ataupun menggunakan terapi pemberian makan. Jadi pemberian makannya itu kalian harus terapi dibatasin, nah, seperti itu supaya dia bisa jinak lagi ke kalian. Karena juga banyak teman-teman yang bertanya, bang itu bajing kelapa aneh sebelumnya jinak tapi kok sekarang jadi gigit. Nah ini bajing aneh ini gigit, cuman gigitnya sih karena masih sering aneh handle, jadi dia tuh gigitnya masih gigit-gigit unyu-unyu. Nah oke, mungkin aneh sekarang sekalian aneh kasih makan aja kali bro, biar lebih ini biar lebih anteng dianya, karena dianya belum aneh kasih makan dari malam dan ini udah pagi. Aneh akan kasih makan dulu bro. Mungkin itu aja informasi dari aneh seputar ekornya yang megar. Akhir kata aneh ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jangan lupa ajak main bajing kelapa kalian bro. Oke, salam satu hobi.